Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Negicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Muhammad Zaidin 171. Mau tanya nih Om Sanda, apa ada efeknya yang settingan hariannya full serangga atau JK non-fur? Apa ntar ada masalah pas waktunya mabung? Soalnya sekarang bulu sudah kusam. Setiap minggu atau 2 minggu masih mau kerja. Dino kecil tapi burung cenderung galak. Apakah itu faktor dari bulu tua Om Sanda? Tolong dijawab. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya Muhammad Zaidin 171. Yang saya tangkap di sini, jadi yang ditanyakan itu apakah nanti burung yang hariannya non-fur pakai serangga, dia full JK, sewaktu ganti bulu atau mabung itu nantinya bermasalah atau tidak, gitu ya. Dan mungkin bagaimana supaya permasalahan mabung yang takutnya kan gagal mabung nih, ada masalah di proses mabungnya, solusinya bagaimana gitu ya. Oke, jadi gini Om, kalau dirasa burungmu sudah mendekati mabung ya, biasanya ini di burung itu ada perubahan performa. Ya, kenapa seperti itu? Ini sesuatu yang normal sebenarnya. Sangat terlihat itu di burung yang bisa dikatakan dia punya karakter yang bagus gitu. Burungnya fighter. Dikarenakan kondisinya kurang bagus ya, karena menjelang mabung ini pasti teman-teman. Itu sangat terlihat sekali. Dan di burung itu memang beda-beda ya. Ada yang akhirnya burungnya galak ya, terkesan dia itu nyerang ke musuh. Mungkin nyerangnya itu di sesi-sesi ya pertengahan penilaian ke belakang gitu ya. Ada juga yang dia itu terus ngelowo gitu. Ada yang burungnya mungkin performnya kurang ngotot ya, dan ini akan terlihat ya, nampak sekali di burung-burung yang aktif lomba, burung cukup berkarakter, dia ada perubahan seperti ini. Oke lah, burung saat ini burungmu kan aktif ya di lapangan. Katamu seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu dibawa ke lapangan, dia main masih juara gitu ya. Katamu kan juga dapat nomor kecil. Kalau bicara tentang juara itu tidak lantas jadi patokan kalau burung itu masih kerja dengan istimewa gitu kan ya. Toh yang namanya juara ini kan sifatnya penyesuaian ya. Bagaimana dengan kinerja burung yang bersaing di situ ya. Musuh-musuhnya bagaimana itu ya Om. Terlebih kamu coba untuk mendalami saja. Kamu amati dari kinerja burungmu. Toh juga di sini kamu tadi mengatakan ada perubahan di burungmu yang burungnya cenderung ke galak gitu ya. Apakah ini disebabkan karena bulu tua? Bulu tua menjelang mabung ya. Itu ada kaitannya memang seperti tadi yang saya katakan bahwa menjelang mabung itu pasti ya, entah kamu sadari atau tidak, itu ada perubahan di performa di burungmu. Oke. Anggap saja burungmu saat ini sudah waktunya mabung. Supaya nanti burungmu itu normal, tidak ada kendala di proses mabungnya, ini bagaimana? Alangkah baiknya burungmu itu diistirahatkan saja gitu ya ke lapangannya. Ya kalau kamu mau ya, ini saran saya aja, diistirahatkan. Anggap saja kalau kamu hitung ya dari terakhir dia, kapan dia mentok bulu dan sekarang kapan, karena siklus mabung itu kan tahunan, maju sedikit
atau mundur sedikit itu masih dikatakan normal. Oke ya. Nah, diperkirakan burungmu kok sudah waktunya mabung nih. Dari bulunya sudah nampak kusam, performa mulai turun gitu ya. Ada hal-hal yang ya seperti mana kamu katakan tadi. Burungnya mulai ada galak gitu kan ya. Ini kan tandanya juga gitu. Kamu anggurkan saja, rawatan tetap masuk seperti mana biasanya. Tetapi nggak usah terlalu diupayakan. Toh memang kita coba untuk mengistirahatkan burung itu. Oke. Nanti kalau sudah ada tanda-tanda lebihnya seperti mana jatuhnya bulu kecil atau jatuhnya bulu besar atau ada kebotakan di lingkar matanya. Karena di area kepala, lingkar mata ini bulu-bulunya sangat kecil sehingga kita nggak ngerti ini jatuhnya kapan. Tiba-tiba ada mulai tumbuh itu tunas bulu baru yang nampaknya seperti mana uban. Maka orang bilang itu uban namanya ya. Itu kan tunas bulu baru yang sangat kecil. Nah kalau sudah ada itu artinya memang sudah ada bulu yang dijatuhkan. Nah tentu saja proses selanjutannya adalah mengkondisikan burung itu. Bukan hanya diistirahatkan ya. Ini menjelang mabung kan kita istirahatkan tapi rawatan tetap masuk ya. Cuman kita istirahatkan di lombanya. Artinya burung nggak usah dilombakan lagi. Terus nanti kalau sudah jatuh bulu ini kita kondisikan. Burung sudah tidak ada rawatan. Burung itu hanya di full crodong saja. Ditempatkan di tempat yang tenang. Tidak banyak provokasi, tidak banyak intervensi dari luar sehingga burung itu bisa tenang. Nah, di sini kan yang jadi pertimbangannya kan burungmu ini kan pakai full EF nih. Ya. Burung yang di full EF ini cenderung memang dia ya birahinya tetap tinggi, ya kan? Sehingga burung itu cukup sensitif. Nah, kalau dalam pengondisian ini kamu kurang bagus lah istilahnya begitu, maka burungmu kan mungkin ada provokasi dari luar. Burungmu masih ada meladeni, burungmu masih ada keinginan tarung. Ini yang bikin burungmu agak sulit untuk jatuhkan bulu. Karena dia keinginannya tarung terus. Gitu loh ya. Maka tadi alasannya kenapa harus diistirahatkan untuk tidak dilombakan dulu. Biar dia itu tensinya nggak harus tinggi. Nah, di saat burung yang full EF, burungnya mabung, itu kamu harus benar-benar nih dalam mengondisikan burung itu supaya tidak ada gangguan-gangguan yang bikin dia harus naik tensi lagi sehingga ini yang akan menghambat burungmu jatuh bulu gitu loh. Itu ya. Nah, terus mungkin ada opsi dari temanmu untuk ya sudah sekarang kalau burungmu mabung kamu coba untuk ajari dia makan fur dan biarkan dia makan fur. Mungkin ada yang menyarankan seperti itu. Cuman biasanya sih ya kalau orang belum pernah menangani kasus seperti ini yang tadinya burung makan full F terus mau dirubah pakai fur itu pertimbangannya sangat berat. Gitu ya. Takutnya nanti burungnya kondisinya buruk. Bahkan sampai mati ya, takutnya kan seperti itu ya. Jadi ini yang ada keraguan-keraguan seperti ini akhirnya nanggung prosesnya. Oke lah sekarang kalau kamu memang burungmu dia itu kan hariannya pakai serangga ya, dia full JK. Oke kamu terpenting itu pengondisiannya harus benar-benar bagus gitu loh ya. Pokoknya burung itu harus betul-betul tenang. Ya kamu pakai JK pun itu juga nggak apa-apa. Asal itu tidak mengganggu proses dia mabung. Tidak menjadi kegagalan dia mabung. Karena sebagus apapun burungmu, di saat burungmu terdampak gagal mabung, ini jatuhnya masalah. Itu ya. Ini memang yang harus kamu upayakan betul-betul ya. Taruh di tempat yang tenang. Kalau di tempatmu itu kok banyak burung murai batunya, tentu saja ini harus diasingkan. Burungnya nunggal saja. Udah deh. Kalau burung, kan kamu katakan burungmu nampil lapangan kan. Kalau burung ini cukup berkarakter, sudah deh itu agak sulit nanti proses mabungnya di saat burungmu kok pakai full EF.
Oke, jadi pilihannya oke tetap pakai full EF, tapi pengondisian itu harus benar-benar sempurna lah bahasanya begitu ya. Kamu harus jauhkan dia dari gangguan-gangguan. Karena yang dibutuhkan dia pokoknya istirahat di dalam kerodong ini tadi gitu ya. Nah ini mungkin ada saran dari temanmu, dan ini juga apa yang saya lakukan di saat saya punya burung yang seperti mana burungmu, cuman bedanya itu tidak full JK, ya kan? Saya anggap sih sebenarnya sama aja lah, mau JK mau apapun itu, ya ini intinya kita ini pakan itu tidak disetting, lebih ke kita pakai full ya, pakan serangga kan begitu. Cuman kenapa saya tidak terbiasa pakai JK, kalaupun saya dapat burung kok dia full JK, biasanya juga pasti akan saya rubah, karena saya nggak suka. Ya. Karena saya nggak suka kalau burung itu di full JK seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya agak kurang fleksibel untuk nyeting dia, ya kan? Terus nggak semua burung itu yang di dalam sangkar ya harian. Kalau di kandang beda cerita teman-teman. Ya, walaupun toh memang ada dampak lain seperti mana berlemak gitu ya. Kalau dia walaupun dia bisa di full JK, tapi biasanya itu dia berlemak ya. Kalaupun enggak itu, di kebanyakan burung dikasih full JK itu malah kurang enak ya kerjanya ya. Ya. Kalau kita nggak betul-betul ngontrol di JK-nya itu, JK itu harus betul-betul bagus ya. Toh banyak kan JK yang masih tidak terawat, yang dia makan kardus dan sebagainya, ini jadinya nanti masalah. Jadi intinya saya tidak begitu suka lah pakai full JK. Oke. Ada kesamaan di sini apa? Full EF-nya atau full serangga ya. Full kroto lah, anggap seperti itu. Saya dapat burung full kroto. Itu waktu menjelang mabung, ada tanda-tanda mabung, pasti saya akan rubah pakai full. Dan yang kamu perlu ketahui ya, di saat dia dirubah pakai full, wah jatuh bulunya itu secepat kilat. Pasti cepat itu. Kenapa seperti itu? Karena dia ada menghadapi proses stres. Di mana yang tadinya dia makan yang cukup, enaknya ngomong cukup berat lah untuk porsi proteinnya, terus diganti dengan fur. Dia ada stres di situ. Yang tadinya makan pakan alami, terus dia pakai pakan buatan, dia ada stres di situ. Nah, stres ini yang akan memicu burung itu untuk cepat jatuhkan bulu. Itu ya. Ini anggap aja burung yang untuk lapangan. Begitu juga untuk burung yang di kandang. Di kandang ini nggak ada ceritanya saya itu kok pakai fur, ya kan? Saya untuk lebih mementingkan tentang kualitas anakan, saya pasti pakai EF tuh, ya. Jangkrik dan kroto. Ini jangkrik full dan kroto. Itu yang saya berikan di kandang gitu kan. Nah, secara otomatis nih dalam kurun waktu setahun gitu kan ya. Artinya burung itu jelas-jelas full serangga kan. Nah sewaktu burung itu saya cabut dari kandang dan harus saya mabungkan gitu. Karena memang sudah waktunya dia mabung. Jadi kalau di kandang itu burung menjelang mabung itu biasanya juga ada turun di produksi. Ya, udah bisa dilihat itu. Diambil saja masukkan sangkar ya langsung totalitas pakai fur. Ya kan? Dan itu cepat teman-teman malahan. Cuma di sini memang kebanyakan orang yang saya amati lah ya. Mereka pasti akan ragu. Mereka pasti akan takut soal ini. Oke lah, saya juga tidak akan memaksakan soal itu gitu ya. Di sini saya tugasnya adalah memberikan solusi kan ya. Saran. Kalaupun kamu tetap pakai jangkrik full atau EF full atau serangga full gitu ya, tanpa fur ini tadi, dengan kondisi burungmu menjelang mabung ya, ngerawatnya atau pengondisiannya ini loh ya yang penting. Kalau rawatan kan sudah nggak masuk ya kan, pengondisian ini yang penting. Jadi burungmu harus betul-betul terisolasi dari gangguan-gangguan luar. Itu. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Karena di saat burungmu memakan pakan alami dan sifatnya full,
jelas burung itu birahinya nggak mungkin turun. Tentu saja semangat tarungnya juga masih ada. Dan saat dia terprovokasi pasti dia akan gembrong, dan itu juga yang akan menghambat prosesnya dia mabung. Oke. Nah, kalau kamu memang ingin mengambil langkah di rubah fur, ya kan? Kamu rubah fur, saya bisa katakan prosesnya akan lebih cepat karena ada proses di beberapa proses itu tadi, seperti mana perubahan fur itu akan membuat burung stres. Di saat burung memakan fur pasti birahinya turun, yang tadinya makan full EF full serangga atau EF ini tadi, terus dirubah pakai fur pasti dia kondisinya menurun, dan ini juga pasti akan bikin proses dari rontok bulu itu akan cepat. Nah, sampai kapan gitu kan? Sampai kapan dia di fur ini tadi? Ya sampai bulu itu jatuh. Dan itu kan ada waktu di mana kita juga mulai untuk memberikan porsi nutrisi yang lebih banyak, artinya EF juga akan masuk, ya kan? Entah itu kroto atau jangkrik dan EF yang lain itu bisa kita masukkan yang bersifat apa? Untuk menambah nutrisi. Momennya kapan? Momennya di saat burung itu mulai menumbuhkan bulu. Dengan kita bisa amati lah ya, di paling tidak bulu itu sudah terjatuh itu sekitar 70-80%. Artinya itu masa-masa pertumbuhan. Atau yang lebih mudahnya saat ekor mulai dokor. Ya, cuman kalau langsung patokannya ekor dokor ini kan ada juga masalah burung itu yang awalnya dia jatuhkan ekor, ya dalam perjalanan ini ternyata bulu yang jatuh itu tidak banyak, ya. Bahkan itu sudah berjalan 1 bulan, artinya ini kalau kita bicara tentang persentase jumlah bulu yang sudah dijatuhkan itu sangat kecil. Ya, jadi ini juga nggak bisa jadi patokan kalau hanya dokor aja. Yang paling enak itu ya persentase dari, ya kamu bisa lihat tuh gambaran bulu rungu itu tadi. Bulu dada, kepala, ya dari sayap dan ekor itu sudah nampak sekitar 70-80%, baru di situ kamu jor untuk memberikan nutrisi supaya burungmu dalam proses menumbuhkan bulu itu juga cepat, bulunya ternutrisi dengan kuat, dan burung cepat untuk kembali ke kondisi prima sehingga pasca mabung nanti burung itu cepat untuk disetting kembali. Gitu Om ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.